Tapi kalau kemudian ini Anda generalisir ya, seakan-akan Syekh Yusuf bin Ismail itu menjadi ulama panutan sebagian besar umat Islam, tentu ini perlu dipertanyakan. Umat Islam yang mana? Jangan sampai ini hanya menjadi klaim dari pribadi Anda sendiri atau klaim dari kelompok Ba'alawi aja, yang sama sekali tidak mewakili sebagian besar umat Islam. Jadi ini tidak bisa dikatakan mewakili para ulama sedunia, umat Islam sedunia. Ini jelas tidak bisa. Ini sangat perlu untuk dipertanyakan karena apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail dalam kitabnya ini nampak sangat subjektif sekali, dan juga ada keterangan-keterangan yang kalau tidak diklarifikasi di sini bisa menyesatkan umat. Kalau hanya mengatakan berdasar kesepakatan ulama sedunia tanpa ada data ulamanya siapa, itu tentu setiap orang bisa mengklaim seperti itu. Setiap kelompok bisa mengklaim seperti itu. Ini atas nama ulama sedunia dan sebagainya. Kalau tidak ada datanya, ya namanya ini ngelantur. Dan ini memang sudah biasa ya, biasa dilakukan oleh mereka para pembela nasab ya, memang kayak seperti ini. Menurut ulama sedunia, saya sudah ketemu orang-orang di Yaman sana, sudah saya tanyakan, mereka tidak bilang kayak begini kok. Ya kayak seperti itu, menurut, tapi hanya menurut saja, tidak ada faktanya. Karena para ulama kita sudah menganggap yang meragukan kesahihan nasab Sa'adah Ba'alawi berarti agamanya abal-abal. Kita harus hati-hati dalam hal ini. Sekian. Kali ini saya ingin mengomentari video daripada Kiai Haji Idrus Romli. Kenapa saya komentari? Karena ini akan sangat rentan disalah tafsirkan dan sangat bahaya ke pemahaman orang-orang ya. Kenapa? Karena Kiai Idrus Romli ini adalah seorang tokoh yang banyak pengikutnya. Nah, ketika Kiai Idrus Romli salah gitu ya, di dalam mengartikan sebuah pendapat misalkan, maka akan membuat pemahaman yang salah dari para pengikut-pengikutnya. Dan ini tentu tidak kita inginkan bersama. Ini ajaran dari mana? Padahal Kiai Idrus Romli katanya luas ilmunya, kok bisa begitu saja menerima pendapat ulama seperti itu? Padahal pendapat ini sangat berbahaya dan tidak bisa dibiarkan. Dan saya mau tanya lagi pada Pak Kiai Idrus Romli, kalau ada ulama kok bicaranya menyesatkan seperti itu, kira-kira itu ulama beneran atau ulama abal-abal? Jadi yang perlu ditanyakan seharusnya di sini adalah, kalau ulamanya keterangannya seperti ini ya, menulis kitab isinya seperti ini ulama beneran atau ulama abal-abal ya? Bukan karena memang keberhasilan doktrin-doktrin para habaib ini mendoktrin para kiai-kiai ulama-ulama sehingga mereka seakan-akan sudah kehilangan pikiran kritis mereka. Jadi saya memang heran kenapa kalau Kiai Haji Idrus Romli ini sama kelompok Wahabi begitu kritisnya, kenapa ada ajaran semacam ini ya dari seorang ulama, kok dia langsung dipakai, dipercayai, kok tidak ditelaah? Ada apa ya? Apa mungkin beliau ini memang telah terhipnotis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menanggapi postingan video terbaru dari Kiai Idrus Romli. Isi video beliau tersebut kali ini sangat perlu sekali untuk saya tanggapi karena ini sangat berbahaya bila tidak segera diluruskan. Soalnya sudah menyangkut akidah, sudah menyangkut tentang akidah umat Islam. Di samping itu, beliau adalah seorang figur kiai yang saat ini masih menjadi panutan banyak orang. Jadi sekecil apapun kesalahannya akan sangat berbahaya karena dampaknya bisa sangat luas. Itu bisa sangat fatal akibatnya karena yang disampaikan beliau kali ini sudah berhubungan dengan akidah, dan apa yang disampaikan Kiai Idrus Romli kali ini sangat disayangkan oleh orang-orang yang paham tentang akidah dalam agama Islam. Di antara orang yang sangat menyayangkan komentar Kiai Idrus Romli ini adalah Kiai Hanan ya.
Karena dalam ucapan Kiai Idrus Romli tersebut mengatakan dengan berdasar ucapan seorang ulama tersebut adalah Syekh Yusuf bin Ismail. Idrus Romli berani mengatakan atau menyimpulkan orang yang tidak percaya nasab Ba'alawi sambung ke Rasulullah maka Islamnya dianggap abal-abal, ya. Alias keislaman seseorang itu diragukan bila tidak percaya dengan nasab Ba'alawi ini. Nah, bagaimana mungkin ada keterangan ulama kok seperti itu, ya? Tentu kita sangat meragukan, ya. Ini betul-betul ulama atau ulama itu malah justru yang abal-abal. Ini betul-betul ulama atau tidak, ya? Kalau saya sendiri sih sangat yakin ada ulama kok keterangannya bisa seperti itu. Ini jelas menunjukkan bukan seorang ulama. Untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Kiai Idrus Romli di video ini, dan kemudian kita nanti langsung kita simak tanggapan dari Kiai Hanan, ya. Pada kali ini kita akan menyajikan, ya, tema bahwa orang yang meragukan nasab Sadah Ba'alawi berarti agamanya abal-abal, agamanya kurang, nggak sempurna berarti agamanya. Ini kata siapa? Ini kata ulama besar panutan kita, bukan kata saya. Nah, ini ada kitab berjudul Riyadhul Jannah fi Al-Kail Kitab was Sunnah karangan Al-Allamah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah, di kitab ini beliau menulis, ya, Inna sadatina ala Ba'alawi alladzina. Nah, artinya apa? Ini kata beliau, sesungguhnya para Sadah Ba'alawi, umat Islam telah bersepakat. Ini maksudnya para ulama. Para ulama telah bersepakat dalam seluruh masa dan negeri bahwa mereka Sadah Ba'alawi termasuk ahlul bait kenabian yang paling sahih nasabnya, paling kokoh terahnya, paling banyak ilmu, pengamalan, keutamaan dan etika. Di sini Kiai Idrus Romli mengatakan menurut ulama besar panutan kita, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, menyebut seseorang sebagai ulama panutan, ya. Beliau kan mengatakan menurut ulama besar panutan kita, ya. Menyebut seseorang sebagai ulama panutan itu sih sah-sah saja karena ini memang pendapat pribadi Anda. Tapi kalau kemudian ini Anda generalisir, ya, seakan-akan Syekh Yusuf bin Ismail itu menjadi ulama panutan sebagian besar umat Islam, tentu ini perlu dipertanyakan. Umat Islam yang mana? Jangan sampai ini hanya menjadi klaim dari pribadi Anda sendiri atau klaim dari kelompok Ba'alawi aja yang sama sekali tidak mewakili sebagian besar umat Islam. Jadi ini tidak bisa dikatakan mewakili para ulama sedunia, umat Islam sedunia. Ini jelas tidak bisa. Ini sangat perlu untuk dipertanyakan karena apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail dalam kitabnya ini nampak sangat subjektif sekali, dan juga ada keterangan-keterangan yang kalau tidak diklarifikasi di sini bisa menyesatkan umat. Kemudian ada lagi perkataan, ini sudah menjadi kesepakatan ulama sedunia, ya. Maksudnya ulama sedunia itu siapa? Siapa saja? Kan harusnya ada beberapa tokoh ulama berpengaruh yang bisa disebutkan di situ sehingga bisa lebih jelas, ya. Kalau hanya mengatakan berdasar kesepakatan ulama sedunia tanpa ada data ulamanya siapa, itu tentu setiap orang bisa mengklaim seperti itu. Setiap kelompok bisa mengklaim seperti itu. Ini atas nama ulama sedunia dan sebagainya. Kalau tidak ada datanya, ya namanya ini ngelantur. Dan ini memang sudah biasa, ya, biasa dilakukan oleh mereka para pembela nasab, ya memang kayak seperti ini. Menurut ulama sedunia, saya sudah ketemu orang-orang di Yaman sana, sudah saya tanyakan, mereka tidak bilang kayak begini kok. Ya kayak seperti itu, menurut, tapi hanya menurut saja, tidak ada faktanya. Kalau hanya mengatakan berdasar kesepakatan ulama sedunia, ya tanpa ada data ulamanya siapa, itu tentu setiap orang bisa mengklaim seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail ini isinya sangat subjektif sekali dan sangat meragukan, ya. Baik, lanjut lagi. Mereka semuanya termasuk ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, serta banyaknya mereka pada level yang tidak kurang dari 100.000, serta negeri mereka yang bertetangga dengan golongan Zaidiyah di Yaman, serta tersebarnya mereka di seluruh negeri, terutama di negeri India. Adapun para ulama besar mereka, para ulia mereka yang terbaik, serta pemilik cahaya dan sir,
pada masa sekarang dan masa-masa sebelumnya, mereka lebih banyak dan lebih bercahaya daripada bintang-bintang di langit. Orang yang meneladani mereka, Sadah Ba'alwi, akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan tidak meragukan kesahihan nasab mereka. Banyaknya keutamaan dan keistimewaan mereka yang membedakan mereka dengan golongan yang lain dengan berkah datuk mereka SAW, kecuali orang yang sedikit bagiannya dalam Islam. Artinya, kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau ini seorang ulama, ahli fikih, ahli hadis, dan orangnya soleh, sering bermimpi baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, orang yang meragukan kesahihan nasabnya Sadah Ba'alawi, itu berarti orang yang bagiannya dalam Islam sedikit. Artinya apa? Islamnya tidak sempurna, Islamnya abal-abal. Nah, hati-hatilah yang meragukan kesahihan Sadah Ba'alawi. Karena mereka, para ulama dunia sepakat kalau Sadah Ba'alawi ini nasabnya paling sahih. Kalau hanya peneliti seperti itu kan berarti belajar meneliti. Ya kalau cuma seperti itu ya maaf ya. Saya ini secara pribadi ya dosen di perguruan tinggi, dosen S2, malah keluar negeri saya ngisi ceramah di hadapan profesor doktor, itu sudah biasa. Artinya, tapi saya nggak bilang saya ini ikut saya karena saya, ya enggak. Mengapa? Karena walaupun kita meneliti, tentunya yang kita teliti juga harus dikomparasikan dengan pandangan ulama-ulama dulu. Kalau kita selevel dengan mereka, agak apa mengkomparasikan, membandingkan. Tapi kalau ulama-ulama dulu jauh di atas kita, kalau penelitian kita berbeda dengan mereka, ini berarti kita yang bermasalah, penelitinya yang bermasalah. Karena ulama dulu jelas lebih alim daripada ulama sekarang. Jangan karena alasan peneliti atau apa. Jadi begitu. Ini artinya apa? Kita hati-hati ke depan. Karena para ulama kita sudah menganggap yang meragukan kesahihan nasab Sadah Ba'alawi berarti agamanya abal-abal. Kita harus hati-hati dalam hal ini. Sekian. Kali ini saya ingin mengomentari video daripada Kiai Haji Idrus Romli. Kenapa saya komentari? Karena ini akan sangat rentan disalah tafsirkan dan sangat bahaya ke pemahaman orang-orang ya. Kenapa? Karena Kiai Idrus Romli ini adalah seorang tokoh yang banyak pengikutnya. Nah, ketika Kiai Idrus Romli salah gitu ya di dalam mengartikan sebuah pendapat misalkan, maka akan membuat pemahaman yang salah dari para pengikut-pengikutnya. Dan ini tentu tidak kita inginkan bersama, yaitu video beliau tentang mereka yang tidak percaya kepada Sadah Ba'alawi, Islamnya abal-abal. Nah, ini saya sangat kaget juga dan saya sangat menyayangkan pengambilan diksi abal-abal oleh Kiai Idrus Romli. Kenapa? Karena sangat-sangat rentan bisa disalah tafsirkan dan bisa membuat pemahaman yang salah. Oleh sebab itu saya mohon kepada Kiai Idrus Romli, sebelum menerjemahkan atau mengartikan itu, berhati-hati di dalam memilih diksi gitu ya. Jangan demi membela nasab Ba'alawi kemudian keliru dan membuat pemahaman yang salah. Ini penting. Mohon maaf karena saya komentari ini karena Kiai Idrus Romli ini adalah seorang tokoh yang banyak diikuti oleh orang-orang. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Kiai Idrus Romli ini multitafsir dan disalahpahami. Duh, kalau tidak percaya kepada nasab Ba'alawi berarti Islam kita ini palsu lah. Ini bahaya ini. Jangan sampai diartikan begitu karena arti abal-abal ini sangat multitafsir dan sangat rentan disalahpahami abal-abal ini ya. Karena uruf di masyarakat itu kalau abal-abal itu imajinasi kita mengartikan palsu. Jangan sampai paham ya. Saya kira mohon dipahami ini. Mohon maaf saya komentari ini karena ini adalah suatu hal yang agak serius ya, karena berkaitan dengan keislaman. Assalamualaikum. Setelah menyimak isi kitab yang dibacakan oleh Kiai Idrus Romli ini, yang menyimpulkan bahwa bagi orang-orang yang masih meragukan nasab Ba'alawi dianggap Islamnya abal-abal ya. Ini tentu kalau kita renungkan sejenak, amati sejenak, kata-kata semacam ini tentu kita sudah bisa menilai ini tentu bagian dari salah satu kitab-kitab yang selama ini dipakai rujukan oleh oknum-oknum habaib dengan doktrin-doktrin sesatnya. Karena isi kitab yang ditulis oleh Yusuf bin Ismail ini tidak jauh beda dengan doktrin-doktrin sesat oknum-oknum habaib. Bagaimana tidak menyesatkan kalau yang disampaikan dalam kitab itu isinya ngarang sendiri, tidak berdasar Al-Quran dan hadis, tapi hanya berdasar ucapan seorang ulama, kemudian itu disimpulkan. Tentu ini sangat subjektif sekali, apalagi di situ hanya yang ada di situ hanya memuliakan, mengkhususkan satu klan Ba'alawi saja. Ini jelas keterangan dalam kitab tersebut tidak objektif. Bagaimana mungkin standar orang itu dianggap Islam beneran atau palsu? Bisa diukur dengan keyakinan seseorang terhadap nasab Ba'alawi. Kalau orang itu yakin,
maka dia dianggap orang Islam beneran. Tapi kalau tidak yakin, dianggap abal-abal Islamnya. Ini ajaran dari mana? Padahal Kiai Idrus Romli katanya luas ilmunya, kok bisa begitu saja menerima pendapat ulama seperti itu? Padahal pendapat ini sangat berbahaya dan tidak bisa dibiarkan. Ya. Saya tidak habis mengerti kenapa seorang Kiai Haji Idrus Romli yang dikenal ulama dan intelektual, yang dikenal sebagai ulama dan seorang intelektual, kok bisa ada keterangan ulama dalam sebuah kitab seperti ini bisa langsung diambil begitu saja tanpa ada rasa curiga dan dengan isinya yang seperti itu. Bahkan yang lebih parah lagi, tanpa diteliti malah di-share di YouTube, dijadikan sebagai pegangan dalam menyimpulkan nasab Ba'alawi, dan kemudian dia mengajak orang-orang yang meragukan nasab untuk hati-hati. Ini kan aslinya kebalik ya. Padahal yang seharusnya hati-hati itu panjenengan sendiri ya Pak Kiai Haji Idrus Romli. Seharusnya panjenengan sendiri yang perlu teliti dan hati-hati dalam melihat isi tulisan kita. Jangan karena Anda sudah kadung percaya, kadung fanatik Buddha, kemudian Anda mempercayai aja isi yang terkandung di dalam kitab. Bukankah kita sering mendengar ucapan pepatah para perkataan undur makol wala tandur mankol. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Bukankah seharusnya ini yang jadi pegangan? Tapi kalau ini yang jadi pegangan, itu Anda melihat siapa yang mengatakan. Kalau Anda melihat siapa yang mengatakan, ya terjadinya seperti ini. Pengarang kitab itu, yang menulis kitab itu adalah seorang ulama yang sangat Anda kagumi. Tapi kemudian isinya itu ternyata sangat bertentangan, Anda ikuti aja. Karena apa? Yang Anda lihat itu siapa yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan. Seharusnya kan begitu, apa yang dikatakan yang kita ambil. Nah inilah akibatnya kalau panjenengan seperti itu ya. Saya mau tanya sama Pak Idrus Romli ya, apa ada ajaran Islam yang seperti itu? Ini kan namanya ngarang ajaran sendiri ya, dan ini tentu sangat menyesatkan umat ya. Karena apa? Karena inti tujuannya di sini adalah agar nasab Ba'alawi tidak ada yang berani meragukan ya. Dan saya mau tanya lagi pada Pak Kiai Idrus Romli, kalau ada ulama kok bicaranya menyesatkan seperti itu, kira-kira itu ulama beneran atau ulama abal-abal? Jadi yang perlu ditanyakan seharusnya di sini adalah, kalau ulamanya keterangannya seperti ini ya, menulis kitab isinya seperti ini ulama beneran atau ulama abal-abal ya? Bukan orang yang sudah meyakini Islam, ketika tidak percaya nasab habaib itu, tidak percaya sambung ke Rasulullah, malah dipertanyakan itu orang itu abal-abal keislamannya atau tidak. Jangan dibalik ya. Yang perlu dipertanyakan adalah ini ulamanya yang asli beneran atau yang abal-abal. Gitu seharusnya Pak Kiai Haji Idrus Romli ya. Saya sebenarnya sudah mulai salut dengan Pak Kiai Haji Idrus Romli, karena dari kata-kata beliau kali ini saya nilai itu enak sekali. Jadi malah bisa diterima kalau kata-kata semacam ini, sejuk ya, kata-katanya beliau lebih sejuk kali ini ya. Untuk saudaraku semua yang saya hormati, dengan melihat fakta Kiai Idrus Romli ternyata seperti ini ya, kita sebagai umat Islam semakin yakin ya, tentu semakin yakin kalau Kiai Idrus Romli ini memang tidak patut untuk dijadikan sebagai contoh. Sebab pemahamannya dalam mengambil sebuah kesimpulan ternyata tidak mendahulukan sesuatu yang objektif, tapi malah lebih mempercayai sesuatu yang subjektif ya. Dan sudah begitu beliau malah menyarankan kepada Kiai Imad sebelum meneliti itu harusnya dikomparasikan dulu ya sama kitab-kitab yang lain untuk dikomparasikan dengan pendapat ulama tersebut. Sarannya kan begitu. Ini kan namanya konyol ya. Padahal entah itu sudah disadari Kiai Haji Idrus Romli atau tidak, isi dalam kitab tersebut kan jelas menyesatkan umat. Ya tentu tidak bisa dijadikan sebagai perbandingan dengan sesuatu yang kitab-kitab yang memang sudah jelas mencerahkan ya. Tapi kalau memang Kiai Idrus Romli dalam hal ini belum paham maksudnya ya, mungkin ucapan beliau itu bisa dimaklumi ya. Tapi kembali lagi ya, masa ulama sekelas beliau ini bisa kehilangan daya kritisnya sama sekali ya.
Padahal beliau itu kalau sama Wahabi itu sangat kritis sekali. Karena apa? Karena beliau ini sudah biasa melihat orangnya. Kalau dia paham orangnya itu sudah beliau anggap sesat, ya maka beliau akan kritis sekali. Tapi ini sebaliknya, ini kelemahan beliau. Kalau ulamanya itu sangat dipuja-puja beliau, diagung-agungkan, disanjung beliau, karena memang keberhasilan doktrin-doktrin para habaib ini mendoktrin para kiai-kiai ulama-ulama sehingga mereka seakan-akan sudah kehilangan pikiran kritis mereka. Jadi saya memang heran kenapa kalau Kiai Haji Idrus Romli ini sama kelompok Wahabi begitu kritisnya, kenapa ada ajaran semacam ini ya dari seorang ulama kok dia langsung dipakai, dipercayai, kok tidak ditelaah. Ada apa ya? Apa mungkin beliau ini memang telah terhipnotis oleh kalangan oknum-oknum habaib sehingga beliau ini seperti kehilangan akal warasnya sehingga sifat kritisnya sudah tidak ada lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.